Orang bilang tidak ada doa mau bahasa roh. Di bahasa roh doa tapi tidak ada buahnya. Ada banyak orang seperti itu bilangnya. Buahnya kapan bisa dapat saudaraku kita? Kalau kita doa, kalau kita lanjutkan. Bahasa roh ini pertama itu ada pertama. Lantai pertama. Lantai pertama saudaraku. Kita bisa dapat buah roh. Kita bisa dapat karunia-karunia yang lain. Kalau kita belum dapat bahasa roh, kalau kita belum dapat karunia-Nya, kita tidak akan bisa dapat karunia yang lainnya, saudara. 9 karunia kita punya. 9 karunia. Jadi 9 karunia pertamanya, lantai pertamanya itu ada bahasa roh. Bahasa roh. Tapi firman Tuhan ini, kalau kita baca di sini bilang juga orang bisa paham seperti ini. Yaitu bahasa roh, manfaatnya apa itu? Di sini bilang lebih itu dari bahasa roh itu ada lebihnya itu ada bisa nabuatkan ya, nabuatkan. Kalau kita pertanyaan saya untuk saudaraku. Kalau kita belum bangunkan diri kita, kalau kita belum siap, seperti apa kita nabuatkan? Orang bisa kosong nabuatkan? Tidak bisa ya. Orang harus isi, harus dia bangunkan diri dia sendiri. Pertama, dia harus bangunkan dirinya. Yang kedua, dia bisa bangunkan jemaat di gereja. Kalau dia belum bangunkan diri dia sendiri, dia seperti apa kosong dia pergi dia nabuatkan. Firman Tuhan kali ini kita langsung baca, tapi ini firman Tuhan. Semua Alkitab ini, Alkitab yang kita firman Tuhan kita baca. Tidak ada gampang kita baca langsung bisa bilang ini seperti ini. Tidak ada seperti itu, saudara. Kalau di Alkitab kita baca firman Tuhan kita baca. Roh Kudus bukakan untuk kita. Kita bisa dapat ilham. Kita bisa tafsirkan atau kita bisa khotbah seperti itu. Itu bisa pas. Tidak bisa kita cuma bukakan. Kita baca seperti ini. Tidak bisa seperti itu, saudara. Lihat di ayat pertama kalau orang baca di sini, orang mungkin pikir ini manfaatnya ada apa ini bahasa roh. Tapi di sini bilang nabuat itu ada lebih dari bahasa roh. Lebih dari bahasa roh. Tapi saya mau bilang sampaikan untuk saudara. Kalau kita belum bangunkan roh kita, seperti apa kita nabuatkan? Seperti apa kita nabuat? Kalau kita belum bisa bahasa roh, seperti apa kita bisa minta? Seperti apa kita bisa dapat karunia-karunia yang lainnya? Seperti apa kita bisa dapat? Firman Tuhan bilang kita kalau menyembah Tuhan harus di dalam roh. Di dalam roh. Di dalam roh. Di dalam roh seperti apa kita bisa menyembah Tuhan? Pas kita, lidah kita juga harus di roh. Ini ke bahasa roh ini ada lidah roh. Lihat saudaraku di Yohanes. Di Yohanes. Carikan saudara Yohanes 3. Yohanes yang keempat ayat 23. Yohanes 4. Yesus kepada. Yohanes 4 ayat 23 pasti. Iya. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Amin. Amin. Di sini ada bilang tentang roh saudara. Tentang roh. Kita ini bahasa Batak kita bicara, bahasa Indonesia kita bicara. Ini tidak ada bahasa roh saudara. Tidak ada ini bahasa roh. Ini ada bahasa jasmani kita. Itu tidak ada bahasa roh. Bahasa roh ada apa? Yang kita tadi doa. Itu ada bahasa roh. Tapi itu bahasa roh juga. Itu bisa karunia. Tuhan tahu semua bahasa. Semua bahasa saudara. Bahasa Batak tahu, bahasa Indonesia tahu, bahasa Inggris tahu, semua bahasa tahu. Kalau kita minta bahasa rohnya. Lihat saudaraku,
orang-orang yang belum dapat karunia dulu. Tapi setelah dapat mereka doa, mereka bisa merasakan yang lain, saudaraku. Dulu sama sebelum mereka dapat karunia bahasa lidah, dan setelah mereka bisa doa, mereka bisa, itu banyak beda, saudaraku, banyak. Kalau saya juga, saya dulu sebelum saya dapat bahasa lidah, bahasa roh, saya bisa cuma doa 10 menit, saudaraku. 15 menit semua badan saya itu butuh garuk. Semua badan saya butuh garuk. Semua leher saya, kepala saya, semua bahu-bahu saya ini sampai saya garuk-garuk seperti ini. Kenapa? Tidak bisa tahan, saudara. Itu ada jasmani aku. Tapi pas di waktu saya dapat karunia bahasa lidah, saya bisa masuk di alam ruh, saya bisa doa jam-jam, saudara. Sekarang kita bukakan ya. Roman 8, saudara. Roma 8. Ayat 8, saudara. Ayat 8. Roma 8 ayat 8. Ibu Rifka baca. Suaranya bukakan. Roma 8 ayat 8, demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, Amin. 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 Ayat 9-nya baca. Ayat 9-nya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. 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 Di sini ada roh Kristus bilang. Roh Kristus, saudaraku. Roh Kristus itu ada roh apa? Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus. Orang di ayat 8-nya tadi di situ sudah baca ya. Di ayat 8-nya. Orang nafsani dia tidak bisa ambil hati Tuhan. Tidak bisa ambil hatinya, saudara. Kita kalau mau ambil hati Tuhan, kita harus minta. Minta dan kita harus dapat karunia-Nya supaya kita bisa rohani. Supaya kita bisa rohani. Tadi kita sudah baca. Kita jasmani